Halo saudara, kita berjumpa lagi dalam pekerjaan Allah, dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, kita akan belajar bersama-sama pada saat ini tentang dua pertanyaan. Pertama, apakah Anda sudah dibaptis atau diselamatkan ke dalam air? Dan pertanyaan kedua adalah, apa yang terjadi ketika Anda berada dalam air itu? Nah saudara, ini sangat penting, harus dijelaskan secara alkitabiah agar seluruh umat manusia mengerti bahwa baptisan itu bukanlah ide manusia, tapi adalah ide daripada Allah. Oleh sebab itu, sebelum kita akan membahasnya bersama-sama saudaraku, mari kita berdoa. Aba ya Bapa yang ada di surga, terpujilah Engkau di tempatmu yang maha kudus. Engkau kudus-kudus. Pada saat ini Bapa, kami akan mau belajar firman-Mu, dan biarlah firman itu tertanam dalam sanubari hati kami, dan itu menjadi pengetahuan buat kami secara rohani, dan itu dapat kami mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari, dan itu membuahkan pertobatan kami dan kehidupan kami menjadi kudus di hadapan-Mu. Bapa di surga, sekiranya Bapa memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa doa itu padamu. Amin. Saudaraku, kita akan membahas bersama-sama dua pertanyaan yang dinyatakan pada minggu lalu. Tapi sebelumnya, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Rasul 8 ayat 38-39. Saudara, dalam terjemahan lama dikatakan begini, atau terjemahan King James dikatakan begini, Kisah Rasul 8 ayat 38-39. Maka di dalam berjalan itu, sampailah keduanya kepada suatu tempat yang berair. Maka kata sida-sida itu, di sini ada air. Siapakah yang mengenalkan aku daripada berbaptis? Ayat 39 saudara dikatakan, maka jawab Filipus, jika ayatnya 36, ya, bukan 38 sampai 39, tapi kita mulai dari 36. Ayatnya ke-37, maka jawab Filipus, jikalau Tuhan percaya dengan sebulat-bulat hati, bolehlah. Maka ujarnya, saya percaya bahwa Yesus Kristus itulah anak Allah. Ayat 38 saudara. Lalu ia menyuruhkan kendaraan itu berhenti. Maka keduanya itu pun turunlah ke dalam air, yaitu Filipus dan sida-sida itu. Lalu Filipus membaptiskan dia. Ayat 39 saudara. Tatkala mereka itu naik dari dalam air, maka Roh Tuhan pun meraihkan Filipus dan sida-sida itu tiada lagi nampak dia. Lalu ia berjalan pulang dengan sukacitanya sepanjang jalan. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, sida-sida ini adalah seorang yang saleh, dan dia mengerti firman Tuhan. Dan ketika Filipus mendekati dia karena disuruh oleh Roh Kudus, itu sida-sida membaca kitab Nabi Yesaya. Nah, sama seperti kita akan bahas pada saat ini dua pertanyaan. Pertama adalah, apakah saudara sudah dibaptis diselamatkan ke dalam air? Saudara, kalau saudara melakukan ini, berarti Anda telah masuk dalam bilangan orang yang diselamatkan. Menurut Kisah Rasul 2:47. Nah, ini sangat penting dilakukan oleh semua manusia dalam kolam ini. Mengapa saudara? Nah, mengapa? Itu perintah, itu perintah Allah melalui Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus menyuruh kepada para rasulnya dalam Matius 28 ayat 19 dan Markus 16 ayat 16. Saudara, dalam Matius 28 ayat 19 itu kata baptis pertama kali Yesus tekankan kepada para rasul adalah asal kata Yunaninya adalah baptisonkes. Kalau saudara memiliki bahasa asli Yunani, coba perhatikan baik-baik bahasa Yunaninya. Itu ditulis di situ baptisonkes. Yang notabene-nya saudara, atau akar kata kerjanya dari baptizo, yang artinya dibenamkan atau diselupkan ke dalam air. Kemudian saudara, yang kedua, di Markus 16 ayat 16 itu dikatakan di situ, yaitu baptisteis, yang artinya akar kata kerjanya dari baptizo. Oleh sebab itu saudara, ketika apakah Anda sudah dibaptis, diselamatkan ke dalam air, maka itu berarti Anda masuk dalam rencana kekelalan.
kepada umat manusia dalam kolong ini. Mengapa saudara? Karena itu perintah. Kata perintah dalam bahasa Yunani saudara adalah entole, ya. Dan perjanjian baru, ya, dalam bahasa Yunani adalah kaine, ya. Dan ini menunjukkan kepada kita saudara, kalau saudara melakukan baptisan masuk dalam air, itu perintah Allah, ya, perintah Allah. Dan ketika Anda melakukannya, maka itulah, ya, yang dikenaki oleh Allah. Maka Anda masuk dalam Efesus 1 ayat 4, yaitu Allah telah memilih sebelum dunia ini dijadikan. Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, semua manusia harus melakukan baptisan. Ketika manusia tidak melaksanakan baptisan itu saudara, apa yang terjadi? Markus 16 ayat 16 Yesus katakan, barang siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan, ya. Jadi orang melaksanakan baptisan, melakukannya, maka akan diselamatkan. Tapi praktiknya saudara harus masuk ke dalam air. Dan lawan kata dari masuk ke dalam air itu akan kita belajar bersama-sama nanti, minggu yang akan datang. Nah saudara, kemudian saudara, barang siapa yang tidak percaya, berarti kan tidak mau dibaptis, berarti dia akan dihukumkan. Kata Yunaninya adalah kata kritesia, ya, yang artinya dihakimi atau dihukumkan. Mengapa harus dihukumkan? Karena tidak melaksanakan perintah Yesus. Ingat saudara, perintah Yesus apa? Yaitu perjanjian baru. Saudara, itulah jawaban pertanyaan pertama atau pernyataan, apakah Anda sudah masuk ke dalam air? Kalau Anda sudah melaksanakannya, maka itu adalah keuntungan bagi Anda, saudara. Saudara, kita masuk pada pertanyaan kedua. Apa yang terjadi ketika Anda berada dalam air itu? Saudara, banyak pengajar Alkitab takut menjelaskan ini. Kenapa saudara? Karena ketidakjujuran akan pengajaran, ya, manusia. Dan dia tidak konsisten kepada Alkitab. Dia tidak menghargai Alkitab. Dia tidak mengapologetika Alkitab. Dia tidak membela Alkitab. Apa yang diajarkan oleh Alkitab tidak diajarkan oleh pengajar atau pendeta. Nah sekarang, apa yang terjadi ketika Anda berada dalam air baptisan itu? Saudara, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita berada di dalam air, kita sama seperti dikuburkan, ya, sama seperti kubur. Bagaimana kita tahu? Dalam Kolose 2 ayat ke-12 bahwa kita dikuburkan di dalam baptisan itu. Maka di dalam baptisan itu juga kuasa Allah bekerja, saudara. Nah, ketika orang tidak dibaptis, tidak masuk ke dalam air, bagaimanakah kuasa Allah itu bekerja? Sedangkan kriteria Alkitab, ketika kuasa Allah bekerja, ketika orang itu berada di dalam air. Pertanyaannya, apa yang terjadi di dalam air? Saudara, yang terjadi dalam air menurut Kolose 2 ayat 12, kuasa Allah bekerja di dalam air itu. Sekali lagi, kuasa Allah bekerja di dalam air itu, ya, bukan air itu, ya. Kuasa Allah bekerja di dalam air itu. Untuk apa kuasa Allah bekerja di dalam air itu? Untuk menyucikan hati nurani Anda dengan darah Kristus, saudara. Itu kita bisa membacanya saudara dalam Kolose 2 ayat ke-12, kemudian Ibrani 9 ayat ke-14. Ibrani 9 ayat ke-14 bahwa darah Kristus menyucikan dosa manusia dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu di dalam hati nuraninya, tapi dikerjakan oleh kuasa Allah atau Roh Kudus itu. Itu dijelaskan dalam Ibrani 9 ayat ke-14. Saudara bisa membacanya. Saudara, ketika kita berada di dalam air itu, maka kuasa Allah atau Roh Kudus bekerja menyucikan hati nurani Anda dengan, sekali lagi, ketika Anda berada dalam air, maka kuasa Allah atau Roh Kudus, saudara, bekerja menyucikan hati nurani Anda dengan apa? Dengan darah Kristus yang dijelaskan dalam Ibrani 9 ayat ke-14. Dan saudara, ketika kerja kuasa Allah atau Roh Kudus bekerja menyucikan hati nurani Anda di dalam air itu karena perbuatan-perbuatan Anda yang menimbulkan dosa, maka hati nurani Anda lah yang disucikan, bukan tubuh Anda. Ya, hati nurani Anda ini harus disucikan. Kenapa? Karena hati nurani Anda itu adalah tercemar dari perbuatan-perbuatan Anda itu sendiri. Dan ketika hati nurani Anda bekerja, ya, yang dikerjakan oleh kuasa Allah atau Roh Kudus bekerja menyucikan hati nurani Anda dengan alatnya. Alatnya apa? Darah Kristus.
Ibrani 9:15. Dengan darah Kristus itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu menyucikan hati nurani Anda, sehingga ketika Anda berada keluar dari dalam air, itulah sebabnya dijelaskan oleh Paulus dalam Roma 6 ayat 34, kamu menerima hidup yang baru. Pertanyaan saudara, mengapa kita menerima hidup yang baru setelah kita keluar dari dalam air? Karena hati nurani kita telah disucikan, dikerjakan oleh Roh Kudus dengan darah Kristus. Ini yang tidak diajarkan oleh pendeta, ya, pastor di dalam dunia ini. Dan sekarang sangat penting saudara-saudara ketahui, kita harus kembali ke Alkitab. Biarlah Alkitab menjelaskan. Dan ketika Anda keluar dari dalam air, saudara, apa yang terjadi? Anda menerima hidup yang baru. Roma 6 ayat ke-3 dan 4. Kedua, saudara, Roh Kudus telah menempatkan hati nurani Anda. Saudara, ketika kita dibaptis, selesai keluar dari air, kita mendapatkan anugerah Roh Kudus, saudara. Kisah Rasul 2:38. Kenapa kita mendapatkan anugerah Roh Kudus? Karena hati nurani kita telah disucikan oleh darah Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, ketika kita keluar dari dalam air, Allah menampakkan kita ke dalam memindahkan kita dari kerajaan setan ke dalam kerajaan Allah. Itu kita bisa baca di mana? Kolose 1 ayat ke-13, di mana kita dipindahkan dari kuasa kegelapan ke dalam anak yang dikasihnya. Kemudian yang kedua adalah yang berikutnya adalah, saudara, apa yang telah terjadi setelah kita dibaptis? Kita menjadi warga negara kerajaan Allah. Saudara, itulah saudara sangat penting bagi kita bahwa semua hal, dua pertanyaan ini sangat penting dijelaskan secara alkitabiah, dan ini sangat penting saya bertanya kepada saudara karena merupakan pelajaran bagi kita. Semoga pelajaran ini, saudaraku, memberi manfaat bagi kita dan meneguhkan iman kita dan melakukannya, dan kita harus ajarkan juga kepada orang lain. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah menerima kebenaran firman-Mu, dan itu dari hati nurani kami yang tulus dan ikhlas, di mana kami harus melakukan firman. Ketika kami melakukan firman-Mu, Bapa, disitulah kami dapat diselamatkan. Dan ketika kami tidak melaksanakan baptisan itu, disitulah kami akan dihakimi menurut firman-Mu. Terima kasih Bapa akan atas firman-Mu yang membawa kami menjadi sempurna karena firman-Mu. Dan firman-Mu telah mengkuduskan kami agar kami menjadi orang kudus untuk pergi ke surga. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepada. Amin. Saudaraku, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya, atau pertanyaan apa saja, hubungi nomor saya di 0853 40 42 9873. Sekali lagi, hubungi di nomor saya 0853 40 42 9873. Tuhan memberkati.